Stop douching. Ini bahaya tersembunyi membersihkan vagina dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Pasti banyak dari kita ya yang pengen area intimnya selalu bersih dan wangi kan? Nah, di luaran sana banyak banget ya produk-produk pembersih vagina yang dijual bebas. Salah satunya yang disebut dengan vaginal douche atau untuk douching ya. Mungkin kamu mikir, douching kan biar makin bersih, makin seger dok, gitu. Kan dia dibersihin banget tuh, jadi keset gitu. Tapi hati-hati. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa melakukan vaginal douching itu justru bahaya dan wajib kamu hindari. Ini penting banget teman-teman buat semua wanita agar nggak salah langkah dalam menjaga kesehatan area intim. Ditonton sampai habis ya. Pertama kita cari tahu dulu apa sih vaginal douche itu. Jadi, vaginal douche itu adalah tindakan membersihkan atau membilas vagina bagian dalam dengan menyemprotkan cairan, teman-teman. Cairannya bisa macam-macam. Ada yang dari air biasa, ada yang campuran air cuka, ada juga nih dicampur larutan antiseptik atau cairan khusus yang dijual di pasaran. Cairan-cairan ini dimasukkan ke dalam vagina menggunakan alat khusus yang biasanya di dalam kemasan produk douche itu udah ada alatnya. Nah, meskipun banyak produk yang beriklan seolah-olah douching itu bikin bersih dan juga sehat, kenyataannya teman-teman ini adalah praktik yang tidak dianjurkan. Loh, kenapa begitu dok? Jadi, teman-temanku wanita hebat semua, vagina itu bukan ruangan kotor yang perlu disemprot sampai bersih. Vagina itu punya sistem pembersihan alami yang sangat luar biasa dan sangat canggih. Di dalam vagina ada jutaan bakteri baik, terutama jenis Lactobacillus. Bakteri ini punya tugas penting. Mereka udah ada tugasnya, yaitu menjaga pH vagina tetap asam. Nah, kenapa? Karena kondisi asam inilah yang jadi benteng pertahanan alami dari vagina kita. Dia bisa mencegah pertumbuhan bakteri yang jahat dan juga jamur-jamur yang bisa menyebabkan infeksi. Jadi, kalau vagina itu sudah bisa membersihkan dirinya sendiri, kenapa kok malah kita mau merusak sistem pertahanannya, teman-teman? Dia udah ada nih bala tentaranya sendiri. Teman-teman, ada bahaya fatal jika kamu melakukan vaginal douche yang bisa terjadi kalau kamu melakukan vaginal douching. Tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, vaginal douching itu bisa merusak keseimbangan bakteri baik atau si flora normal tadi. Ini bahaya utama. Tentaranya itu teman-teman diserang oleh kita sendiri yang rencananya tadi untuk membela si tentara. Nah, jadi pada saat kamu menyemprotkan cairan ke dalam vagina, cairan itu bukan cuma membersihkan, tetapi juga membunuh dan mengusir si tentara-tentara baik tadi. Bakteri-bakteri baik yang menjaga si pH vagina. Akibatnya, pH vagina jadi nggak seimbang. Jadi mudah si bakteri jahat atau jamur-jamur itu untuk tumbuh secara subur. Inilah yang sering jadi pemicu infeksi. Yang kedua, meningkatkan resiko infeksi vagina atau vaginosis bakterial atau infeksi jamur. Karena kan bakteri baiknya udah rusak nih di douching tadi. Kamu jadi sangat rentan terhadap infeksi. Salah satu yang paling sering itu adalah vaginosis bakterial, yaitu infeksi akibat pertumbuhan bakteri jahat yang berlebihan yang biasanya itu ditandai dengan keputihan abnormal. Ada aroma amisnya ya teman-teman. Selain itu juga infeksi jamur vagina itu juga bisa lebih mudah terjadi. Yang ketiga, vaginal douching itu bisa mendorong infeksi ke rahim dan juga saluran telur atau bisa terjadi penyakit radang panggul PID. Jadi saat kamu douching, tekanan dari semprotan cairan itu ya yang dimasukkan itu bisa saja mendorong bakteri dari vagina
ke atas, yaitu ke leher rahim, masuk ke rahim, sampai ke saluran telur ataupun ke ovarium. Ini bisa saja menyebabkan kondisi serius yang biasanya kita sebut dengan penyakit radang panggul, PID. PID ini bisa menyebabkan nyeri panggul kronis, bisa menyebabkan masalah kesuburan hingga ke kehamilan ektopik, yaitu hamil di luar rahim. Dan itu sangat fatal, teman-teman. Yang keempat, menyebabkan iritasi dan juga kekeringan. Bahan kimia atau pewangi di dalam cairan douche itu bisa mengiritasi jaringan vagina yang sangat sensitif itu. Bisa menyebabkan rasa gatal, perih, kemerahan, atau bahkan kekeringan di area misfi. Yang kelima, bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi menular seksual. Kenapa, Dok? Jelas, teman-teman, karena dengan rusaknya pertahanan alami vagina, kamu jadi lebih rentan tertular infeksi menular seksual termasuk HIV. AIDS ya, teman-teman. Yang keenam, memperparah aroma yang gak sedap, bukan menghilangkan. Paradoksnya, orang yang sering douching itu kan karena ingin menghilangkan bau ya dari area misfi. Tetapi douching itu justru bisa memperparah bau yang gak sedap karena sudah mengganggu keseimbangan bakteri di area misfi. Kalau ada aroma gak sedap, itu adalah sinyal ada masalah nih yang harus teman-teman periksakan dulu ke rumah sakit, bukan malah ditutup-tutupi. Yang ketujuh, tidak berguna untuk mencegah kehamilan atau untuk mencegah IMS, itu sama sekali nggak ada gunanya. Douching itu tidak efektif untuk mencegah kehamilan dan juga tidak melindungi diri kamu dari infeksi menular seksual. Jangan pernah ya mengandalkan douching ini untuk tujuan itu, teman-teman. Lalu gimana, Dok, cara membersihkan vagina yang benar? Udah saya jelasin ya, teman-teman, gampang banget. Murah banget. Cukup gunakan air bersih. Bersihkan area luar atau bagian vulva dengan air bersih, kalau bisa yang mengalir pada saat kamu mandi atau buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, gunakan sabun khusus. Ini opsional dan juga tetap harus hati-hati. Kalau memang kamu mau pakai sabun, pilihlah sabun khusus area kewanitaan yang pH-nya dilihat lagi, yang pH-nya seimbang dan juga tidak mengandung parfum atau tidak mengandung antiseptik yang keras. Dan gunakan aja pada bagian luar, nggak perlu juga terlalu sering menggunakan sabun-sabun ini. Yang ketiga, bersihkan dari area depan ke belakang setelah buang air kecil atau buang air besar. Selalu bersihkan dari arah depan ke belakang ya, teman-teman, untuk mencegah nih bakteri dari bagian anus masuk ke vagina. Yang keempat, keringkan dengan baik. Jadi setelah dibersihkan, dibasuh, keringkanlah area vagina itu dengan handuk yang bersih atau tisu yang tanpa pewangi, hipoalergenik. Karena kelembaban itu bisa memicu pertumbuhan dari jamur. Yang kelima, pilih pakaian dalam yang menyerap seperti bahan katun. Gunakan bahan katun ini untuk menyerap keringat dan juga gunakan pakaian dalam itu yang gak terlalu ketat agar area intim kita tuh tetap kering dan juga ada nih ventilasi udaranya bersirkulasi di situ. Ingat ya, teman-teman, vagina yang sehat itu punya bau khas alami, bukan bau wangi-wangi buatan itu. Itu salah. Kalau ada perubahan dari bau, warna keputihan, gatel, nyeri, itu tanda ada masalah dan wajib segera periksakan ke dokter. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa melakukan vaginal douching itu lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Ini adalah kebiasaan yang sebaiknya segera kamu hentikan demi kesehatan area intim kamu. Sayangi area misfi kamu, biarkan dia membersihkan dirinya sendiri dan cukup bantu dengan kebersihan sederhana dari luar. Gimana, teman-teman, pengalaman kamu tentang douching ini? Apakah ada pertanyaan lain seputar kebersihan vagina intim? Yuk, boleh nih di komen, kita diskusikan di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mencegah banyak wanita melakukan kebiasaan berbahaya ini. Teman-teman jangan lupa untuk di like, di share, dan juga subscribe channel saya untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.